Pak Gub dikit aja Pak Gub, pendapatnya soal diisukan akan menyeberang ke partai PSI Pak Gub. Mungkin Kenapa? diisukan menyeberang ke partai PSI Pak Gub, dikit aja Pak Gub. Itu dari mana itu? Ya kita nggak mungkin nanggapin itu loh. Itu ujuk-ujuk dari mana, kemudian tiba-tiba hal yang aneh ya. Sampai hari ini saya adalah wakil ketua umum Dewan Pembina Partai Gerindra. Berarti tidak benar Pak Gub. Bukan tidak benar, bohong. Pak, yang Sukabumi Pak, satu lagi Pak, Sukabumi yang korban Kenapa? bencana, itu gimana Pak Jadi penegasannya Pak? gini, itu bencananya Desember tahun 2002. Pak Gub dikit aja Pak Gub, pendapatnya soal diisukan akan menyeberang ke partai PSI Pak Gub. Mungkin Kenapa? diisukan menyeberang ke partai PSI Pak Gub, dikit aja Pak Gub. Itu dari mana itu? Ya kita nggak mungkin nanggapin itu loh. Itu ujuk-ujuk dari mana, kemudian tiba-tiba hal yang aneh ya. Sampai hari ini saya adalah wakil ketua umum Dewan Pembina Partai Gerindra. Berarti tidak benar Pak Gub. Bukan tidak benar, bohong. Pak, yang Sukabumi Pak, satu lagi Pak, Sukabumi yang korban Kenapa? bencana, itu gimana Pak Jadi penegasannya Pak? gini, itu bencananya Desember tahun 2024. Kemudian pada saat itu yang bencananya ketika saya memimpin kan langsung tertangani hampir semuanya. Kemudian bupatinya itu membagi dua. Ada surat yang bukan surat ya, inisiatif gubernur waktu itu untuk menyelesaikan berbagai problem yang ada di sana. Sudah dibangunin rumah, ada uang saku. Totalnya kan sudah diumumin tuh di media sosial saya lebih dari 6 miliar yang sudah kita serahkan melalui transfer rekeningnya masing-masing. Bahkan sudah ada rumah-rumah yang korban bencana tertata dengan rapi. Kemudian yang kemarin menyampaikan itu adalah yang diusulkan bupati ke BNPB. Ya ternyata sampai sekarang belum ada realisasi kan gitu loh. Nah karena tidak ada realisasi, gimana saya tahu ada masalah yang speak up seperti sehari kemarin? Karena selama ini kan tidak ada pernah ada pemberitahuan surat masuk atau penyampaian bupati ada yang belum terlalu. Tetapi sudahlah, kita nggak usah lagi bicara siapa yang harus menangani. Sekarang sudah tertangani, aninya bupatinya tadi sudah lapor, sudah ada tanah yang untuk 46 orang kepala keluarga dibangunkan rumah, kita sudah oke. Tetapi saya sampaikan lagi, ada sisanya, yaitu jumlah semuanya 126 bupati ini, yang untuk yang lainnya dia masih nyari alokasi lagi. Gitu. Ada yang mengatakan kalau Pak Deddy Mulyadi ingin menjadi RI 1 maka harus gabung dengan PDIP. Cuma satu peluang Pak Deddy Mulyadi jadi presiden 2029. Saha nu ngomong gitu nah saha hayang nyaho wing jelmana saha. Hah? Buset lamun misalkan PDIP ngusung Kang Deddy Mulyadi jadi presiden karunya Anies Baswedan rek diusung partai naon. Ya isuk-isuk ya aya berita nu kos kieu ya aya isu nu kos kieu cenah KDM nya Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat ayeuna gitu. Lamun misalkan hayang jadi presiden Republik Indonesia ke 2028 cenah kudu pindah ke PDIP. Lamun misalkan untuk pindah ke PDIP ya kecil kemungkinan KDM bakal nyalon presiden Republik Indonesia. Ada yang mengatakan kalau Pak Deddy Mulyadi ingin menjadi RI 1 maka harus gabung dengan PDIP. Cuma satu peluang Pak Deddy Mulyadi jadi presiden 2029. Wajib masuk PDIP lawan Prabowo. Soalnya Prabowo Gibran solid lanjut 2 periode katanya. Jadi mustahil Deddy Mulyadi ada peluang jadi presiden kalau masih di Gerindra. Gimana? Setuju nggak? Tulis di komen. Moal imam moal nulis di komen. Rek BBRW kan we di video ieu. Eta cek saha, eta teori di mana? KDM lamun misalkan hayang jadi presiden kudu gabung PDIP. Nah, KDM bukan pengkhianat. Tidak ada sejarahnya KDM ya dari dulu sampai hari ini mengkhianati orang yang sudah membesarkannya. Setia KDM mah. Apalagi ayeuna di partai anu kokoh, Partai Gerindra. Anak kesayanganna Bapak Prabowo Subianto. Dan Bapak Prabowo Subianto juga tidak semudah itu membiarkan KDM ya keluar dari partainya. Bapak Prabowo itu adalah tipikal orang yang memberi kesempatan terhadap calon pemimpin yang bagus, yang bisa kerja, yang cinta akan daerahnya. Lagian warga Jawa Barat mah henteu mikirkeun KDM rek jadi nanaon engke kaharitna. Kahayang nama ya warga Jawa Barat mah KDM 2 periode heula jadi gubernur Jawa Barat. Terlepas engke 2028 misal ya Bapak Prabowo mencalonkan Kang Deddy Mulyadi jadi presiden Republik Indonesia di 2028 berarti eta mah rezeki Kang Deddy Mulyadi untuk maju. Ieu ulah cocokologi, ulah berteori liar. Lagian atuh karunya lamun misalkan PDIP ya mencalonkan Kang Deddy Mulyadi untuk jadi presiden Republik Indonesia 2028 eta calon anu kamari nya nu hayang naik pisan gitu geus naik tapi eleh pasti 2028 oge hayang naik deui anu ngaranna Abah Anies Rashid Baswedan engke partai naon anu rek ngusung
Ayeuna teh di handap teh geus rame gitu nya. Anak banteng jeung anak abah berkolaborasi. Karunya atuh lamun misalkan tiket pencalonan presidena dibere ka Kang Deddy Mulyadi alah. Apalagi engke lamun misalkan disandingkeun nya Anies jadi presidena, Kang Deddy Mulyadi jadi wapresna alah aing mah moal pisan. Jeung warga Jawa Barat oge moal nya tujuan. Kalau Pak Deddy Mulyadi ingin menjadi RI 1 maka harus gabung dengan PDIP. Banyak Kang Deddy Mulyadi masuk ke PDIP, mual mungkin Kang, itu hanyalah isu itu. Ya. Kang Deddy Mulyadi masuk ke dalam PDIP mau berapa juta suara yang hilang? Tuh, ke situ tuh pikirnya. Emang sampai sekarang ini ya belum ada satupun kader PDIP yang bisa sepopuler Kang Deddy Mulyadi. Ya belum lah. Mau dari partai manapun belum ada yang sepopuler Kang Deddy Mulyadi. Sampai saat ini belum ada. Ya? 2029 jika Bapak Prabowo maju lagi di Pilpres 2029 bersama Mas Gibran Raka Buming Raka, nggak harus ada pemilu kalau kata saya. Buang-buang duit. Ya? Buang-buang duit, ngapain harus ada pemilu? Kalau kita udah yakin Bapak Prabowo lagi yang akan menang. Tuh. Seandainya Bapak Prabowo nggak maju pun, di sini yang akan seru kalau menurut saya. Karena kenapa? Banyak calon-calon terbaik ya, seperti Gibran Raka Buming Raka. Nah, seperti Kang Deddy Mulyadi. Akan semakin seru ini. Kalau Anies Baswedan rempah-rempah gitu, gelandangan politik itu nggak mungkin lagi 2020 ada yang mau merekrut dia lagi. Partai mana coba yang pengen tahu saya? Ya, apakah Nasdem akan merangkul Anies Baswedan lagi? Saya rasa nggak mungkin. Orang itu kan belajar dari pengalaman, nggak mau rugi kedua kali. Iya kan? Kalau Pak Prabowo nggak maju lagi 2029 kemungkinan hanya ada Gibran Raka Buming Raka dan ada Kang Deddy Mulyadi. Tuh, cuma dua yang terkuat itu. Ya kan? Terus Jawa Barat siapa Pak? Kalau Jawa Barat banyak yang calon-calon Jawa Barat yang udah mulai belajar seperti Kang Deddy Mulyadi ya. Kayak Onjen dari Purwakarta tadi untuk gubernur ya. Kalau untuk gubernur nih ada Onjen. Untuk gantinya Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat ada Onjen. Bang Ijo juga boleh tuh. Terus Bang Rey, keren tuh Bang Rey. Bang Eman dari Majalengka, keren. Mereka ini sudah belajar Kang Deddy Mulyadi. Kayaknya sudah dipersiapkan untuk ganti jadi gubernur Jawa Barat. Tuh, seandainya Kang Deddy Mulyadi nggak maju di Pilpres, saya yakin Kang Deddy Mulyadi akan pindah ke Jakarta. Karena Jakarta butuh sosok pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi, ya, yang nggak suka main perahu-perahu karet, gitu, nggak suka dia gitu. Kalau Kang Deddy Mulyadi ini kan ibaratnya avatar, Pak. Ya, segala unsur dia kuasai. Nggak perlu menteri apa, nggak perlu dia. Jebret kerja. Jakarta tuh nggak perlu pekerja yang ngomong-ngomong doang. Ya, begitu bencana baru diantisipasi, nggak bisa begitu. Jakarta tuh butuh sosok pemimpin. Kemungkinan ini kalau menurut saya, menurut peta politik 2029, bila mana Kang Deddy Mulyadi nggak maju Pilpres, kemungkinan beliau akan pindah ke Jakarta. Tuh, seperti itu sih. Kalau untuk pindah ke PDIP, saya rasa nggak mungkin. Ya, keyakinan saya. Kan kalau kata Pak Haji kan keyakinan saya kan. Tetap jalur satuan, NKRI harga mati. Dan menurut keyakinan Ame juga, Kang Deddy Mulyadi kalau misalkan tidak mencalonkan jadi presiden 2029, ya tetap akan dijabar mengistimewakan Jawa Barat. Karena kayaknya gitu ya, memimpin jumlah penduduk yang begitu banyak, mungkin salah satu terbesar di Indonesia, dengan luas daerahnya juga terbesar, ya belum cukup kalau misalkan untuk satu periode. Tapi balik deui lah lila keneh 2028 ya. Aduh nunyeun piti kos kieu meuni kudu we nya apa-apa teh Kang Deddy Mulyadi disangkut pautkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Janganlah ingin membesarkan kembali partai Anda gitu ya. Membuat framing-framing seperti ini. Yang jelas ya, Kang Deddy Mulyadi itu akan tetap setia di Gerindra, akan tetap setia sampai kapanpun kepada Bapak Prabowo Subianto. Karena kalau mengingat ya dari pengalaman Kang Deddy Mulyadi, jasa Prabowo Subianto itu teramat besar. Bahkan salah satu orang ya, ketika Kang Deddy Mulyadi dijauhi oleh orang-orang yang dulu pernah dekat sama Kang Deddy Mulyadi ketika masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta, hanya yang namanya Bapak Hasim, adiknya Bapak Prabowo, yang datang menemui Kang Deddy Mulyadi, datang merangkul Kang Deddy Mulyadi. Dan hari ini ya, melalui tangan Bapak Prabowo Subianto, Kang Deddy Mulyadi diberi kesempatan untuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Ketika di partai lain kemarin seolah-olah pintu buat Kang Deddy Mulyadi tertutup, ya Golkar lebih memilih mengusung Ridwan Kamil. Hanya Bapak Prabowo, hanya Gerindra yang melihat potensi besar dari seorang Kang Deddy Mulyadi. Karena itu, kami yakin Kang Deddy Mulyadi akan terus bersama Gerindra, akan terus bersama Bapak Prabowo. Dan framingan-framingan seperti ini, ya, seperti di video di depan tadi, itu hanya ingin memecah konsentrasi masyarakat
di tengah suara Kang Deddy Mulyadi yang terus-terusan melonjak, elektabilitasnya semakin naik, maka banyak partai yang mulai melirik, mulai mengkait-kaitkan dengan Kang Deddy Mulyadi hanya untuk sekedar menaikkan popularitas kepartaian dan hanya untuk kepentingan pribadi. Untuk masyarakat Jawa Barat, jangan terkecoh, ya, jangan terframing, jangan mudah memakan mentah-mentah isu-isu murahan seperti itu. Tetap semangat, jaga persatuan, jaga Jawa Barat, jaga Bapak Aing. Mulai muncul propaganda seolah-olah Bapak Aing berambisi menjadi RI hiji jeung eueuh jalan selain ti masuk ke PDIP. Soalnya cenah lamun di Gerindra mah bakal anger we cenah da Bapak Prabowo hayang 2 periode. Teu naon Bapak Aing dijabar heula 2 periode supaya Jabar istimewa pisan. Tapi da propagandana mah cenah ngomongna kieu, mending lawan Prabowo atau terkubur tidak mencalonkan diri jadi RI hiji. Cek orang tena naonan eta teh euy Bapak Aing melakukan kebaikan yang konsisten, tujuanna lain jabatan, emang kebaikan yang sudah mengalir gitu. Tanya warga Jabar kumaha ieu cek warga Jabar tah ieu tanya tempo tah kumaha cek warga Jabar. Bang Ame mau nanya, Pak KDM memangnya masuk ke partai PDI? Benar apa tidak Bang Ame? Informasi tersebut adalah hoax alias berita bohong. Pasti yang nanya ini karena sudah melihat video yang ini kan, KDM mau gabung partai PDI untuk Capres 2029. Video tersebut adalah video lama yang diambil bulan Desember 2025 alias tahun lalu. Dan pemberitaannya bukan seperti itu. Yang benar pada Desember 2025, DPD Partai PDIP Jawa Barat yang dinahkodai oleh Mang Onong Surono bersilaturahmi kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk menselaraskan visi Jabar Istimewa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersilaturahmi dengan jajaran pimpinan DPD PDIP Jawa Barat di Gedung Pakuan 30 Desember 2025. Silaturahmi sempat dijadwalkan saat konferensi daerah atau Koperda PDI Perjuangan Jawa Barat 2025. Namun tertunda karena KDM sapaan akrab Deddy Mulyadi mengunjungi lokasi bencana di Aceh. KDM mengatakan ia dan PDI Perjuangan memiliki visi dan orientasi yang sama, yakni membela pertanian dan kehutanan. Selama menjadi Bupati Purwakarta, KDM telah berusaha mewujudkan cita-cita serta ide dan gagasan Bung Karno untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi silaturahmi tersebut ya bukan membahas 2029 atau KDM masuk ke partai PDIP. Sebaliknya, bukan PDIP mengajak KDM untuk gabung. Itu untuk menselaraskan program pemerintah Provinsi Jawa Barat atau menyelaraskan visi Jawa Barat Istimewa. Lagian geus macam-macam wae nya gorengan teh. Lamun misalkan KDM menjalin silaturahmi dengan partai PDIP, disangka rek gabung partai PDIP. Kunaon kamari ketika KDM diundang oleh partai Nasdem. Eueuh sugan nu ngomong, Kang Ame, bener tuh KDM gabung jeung partai Nasdem. Kumaha lamun engke diundang ku partai PSI, diundang ku partai PKS, diundang ku partai Golkar. Sarua gorengana gitu apa kos kumaha? 2028 masih jauh. Astagfirullahaladzim. Fokus we lamun misalkan boga calon masing-masing, fokus ngagedekeun calon masing-masing. Promosikeun. Ari kasieunaan kasaingan ku KDM mah ulah ngagoreng framingan kas kieu. Naon rek ngajatuhkeun elektabilitas KDM gitu dengan membenturkan dengan partai PDIP. Astagfirullah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.